Ya, balik lagi di FM 91,2 Radio Kota Batik di Koja Sastra. Masih bersama saya Ribut Awadi, dan malam hari ini masih saya bawakan untuk Anda, ke ruang dengar Anda, ya semacam biografi singkat ya mengenai salah satu tokoh sastra Jawa pasca Ronggo Warsito. Nah, ya, Ki Padmo Susastro. Ini nama yang sebenarnya tidak asing lagi bagi para pegiat sastra Jawa. Tapi mungkin bagi sastra Indonesia ataupun sastra yang lebih luas, ini nampaknya tidak begitu dikenal. Tapi beliau ini sering kali disebut sebagai tiang mardika ingkang marsudi kasusastran Jawi ing Surakarta. Orang merdeka ya, yang menekuni kesusastraan Jawa di Surakarta. Ki Padmo Susastro. Ya, Ki Padmo Susastro ini memang bukan seorang pujangga keraton Surakarta seperti Yosodipuro I ataupun Yosodipuro II dan Ronggo Warsito gurunya atau empu-empu lainnya. Beliau hanya berkedudukan sebagai abdi dalam keraton Surakarta, golongan rendah. Namun kegiatan-kegiatan dalam dunia sastra tidak kalah ya. Kalau kita misalkan menelisik mengenai apa yang beliau lakukan, beliau ini aktif betul dalam kegiatan-kegiatan sastra, dan kegiatannya tidak kalah dengan para pujangga-pujangga yang sudah ada. Nah, kegemaran menulis ini membuat dirinya terangkat untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu pada masa pemerintahan Keraton Surakarta. Nah, Ki Padmo Susastro ini sendiri punya nama kecil. Nama lahirnya adalah Suwardi. Beliau dilahirkan di Kampung Sraten, Surakarta, tanggal 21 Mulut tahun 1771 tahun Jim ya, atau kalau tarikh Masainya 20 April. Nah, kita sedang memperingati hari kelahiran beliau nih. 20 April 1843 Masehi. Nah, putra Ki Ngabei Bangsayuda ini mulai belajar membaca dan menulis sejak usia 6 tahun. Dan kemudian sudah dapat membantu pekerjaan-pekerjaan orang tuanya sebagai abdi dalam ya, sejak usia 9 tahun. Nah, oleh karena itu beliau kemudian diberi nama Ngabei Kartodirono. Nah, tidak lama kemudian diangkat juga sebagai Mantri Gedong Kiwo atau kepala urusan gedung kiri ya. Nah, dengan julukan Mas Gus Bey. Nah, disebut demikian kenapa? Nah, ini karena dia ini masih sangat muda belia menduduki jabatan itu. Nah, 10 tahun kemudian beliau akhirnya diangkat sebagai jaksa anom atau jaksa muda dengan nama Mas Ngabei Bangsayuda. Nah, tidak lama kemudian juga menjadi panewu jaksa atau kepala tata usaha kejaksaan, sehingga namanya pun berganti menjadi Ngabei Karti Pradoto. Nah, sementara itu pada usia 43 tahun Ki Padmo Susastro ini mendalami ilmu kesusastraan. Nah, diawali dari menerbitkan Kolowarti Jawi Kondo ya sekitar tahun 1886 di Solo ya. Nah, mulai saat itu banyak karya-karya yang terlahir dari tangan beliau. Nah, pada saat itu namanya berganti menjadi nama Ki Padmo Susastro. Dan sebagai pimpinan Radya Pustaka, kemudian namanya diubah menjadi Ngabei Wirapustaka. Jadi beliau ini pernah ya menjabat sebagai pimpinan Radya Pustaka di Surakarta, dan di saat itu mulailah beliau ini menerbitkan Kolowarti Sasadoro. Nah, Kolowarti itu apa sih? Surat kabar. Dan Waradarmo.
Nah, sekitar tahun 1910 beliau kemudian dijuluki pula dengan nama Ki Projo Pustoko. Nah, pada hari Senin Wage tanggal 17 Rajab tahun 1856 C atau Jim ya, atau tanggal 1 Februari 1926 Masehi, Ngabai Projo Pustoko meninggal dunia dengan meninggalkan puluhan karyanya yang wow, ciamik banget, berkualitas. Ya, banyak karya-karya beliau yang kemudian saat ini ya banyak dikaji oleh beberapa akademisi. Salah satunya Serat Prabangkara. Ini yang dikaji dari berbagai tinjauan, termasuk di dalamnya adalah psikologi sastra serta kajian-kajian lainnya. Ada juga yang menuliskan tentang kepengarangan Ki Padmo Susastro, bahkan menjadi buku yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1993. Saya dapat bukunya kebetulan. Terus juga karya yang lainnya dikaji lagi adalah ini. Nah ini, pandangan hidup dan sistem pengetahuan lokal masyarakat Jawa di balik ekspresi gaya bahasa dalam 4 karya sastra Ki Padmo Susastro. Ini dikaji oleh salah seorang akademisi dari Universitas 11 Maret, Surakarta. Jadi beliau ini luar biasa, punya banyak karya. Cuman memang agaknya kalau kita berbicara dalam ranah yang kekinian ya, kayaknya sih banyak yang jarang mengerti bahwa ternyata sastra Jawa sebenarnya hidup dan masih sampai sekarang gitu. Nah, saya tunggu atensi Anda di 0855420912. Silakan yang mau ikutan bergabung atau yang mau nyapa-nyapa juga ya di live TikTok juga boleh. Saya mau sapa dulu Nayara. Hai. Woi, gimana kabar? Ada siapa lagi nih selain Nayara? Ada tadi melintas Tole 17. Ada sudah ya. Ditunggu atensinya di 0855420912 ataupun di live TikTok tukang ngoceh ya. Saya masih akan membawakan topik kita malam hari ini tentang Ki Padmo Susastro untuk Anda. Jadi supaya kita kenal bahwa ternyata sastra Jawa pun juga punya tokoh-tokoh yang luar biasa. Nah, salah satunya ini Ki Padmo Susastro. Ya, karena beliau ini boleh dibilang termasuk sosok yang tekun, pergaulannya juga dengan orang-orang istana, sesama teman belajar, termasuk beliau ini juga teman dekatnya C.F. Winter, Roorda, dan Ronggo Warsito sendiri sebagai gurunya. Ini membuat pandangan hidupnya menjadi luas. Jadi beliau adalah tokoh yang sangat-sangat luas dalam bergaul karena punya jejaring pertemanan yang luar biasa. C.F. Winter, kita tahu beliau salah satu yang mendokumentasikan karya-karya sastra, bahkan naskah-naskah yang kemudian ketika disajikan dalam sejarah luar biasa. Bahkan seorang pejabat pemerintah Belanda yang mengurusi pendidikan pribumi, yaitu H.A. de Noy, ini menjadi sangat kagum terhadap Ki Padmo Susastro ini. Kenapa beliau bisa sangat kagum? Karena beliau itu boleh dibilang tergolong orang yang pandai sehingga membawanya sampai ke luar negeri. Wah, sampai ke Belanda beliau dibawa oleh de Noy. Nah, selama di negeri Belanda itulah Ki Padmo Susastro akhirnya berhasil menulis serat Woordenlijst dan Urapsari. Wow, keren ya. Bisa-bisanya ya bikin karya sastra dengan bahasa Belanda, padahal beliau sastra Jawa nih. Nah, tulisan-tulisannya banyak diabadikan juga ya, sekitar tahun
1890-an sampai 1925-an, terutama dalam bentuk cetakan oleh beberapa penerbit, bahkan sampai banyak dicetak ulang. Itu terjadi sampai sekitar tahun 1950-an. Oke, saya sapa dulu Ray Rosema. Halo, selamat malam juga. Nggak apa-apa, nggak harus dipaksakan untuk mampir ke sini ya. Oke. Nah, terbitan-terbitan itu masih bisa dijumpai juga ya di perpustakaan-perpustakaan, juga di museum yang mengoleksi naskah lama terutama ya. Dan penggunaan aksara Jawa dalam terbitan-terbitan itu ini merupakan, nah ini dia, menjadi kendala ya bagi generasi muda mungkin untuk bisa memahami kandungan konsep-konsep dan pemikiran Ki Padmosusastro. Makanya penting banget ya sebenarnya kita mempelajari aksara kita sendiri ya. Jadi kalau kita misalkan ngomong bahwa apakah masyarakat Jawa itu atau masyarakat Nusantara lah ya, itu nggak melek aksara atau nggak punya tradisi literasi, faktanya sebenarnya kita sudah sangat mengenal tradisi literasi sejak lama banget, ribuan tahun yang lalu. Kalau nggak ada tradisi literasi, nggak mungkin deh ada aksara-aksara di setiap daerah. Ada aksara Batak, ada aksara Sunda, ada aksara Bali, ada aksara Madura, ada aksara Jawa, dan itu berkembang aksara-aksara ini sampai kemudian begitu masuk pengaruh Islam, mulailah ada aksara Pegon. Nah, aksara Pegon itu aksara Arab yang digunakan, aksaranya Arab bentuknya, tapi bahasanya kalau nggak Jawa ya Melayu ataupun bahasa-bahasa lain di daerah masing-masing. Nah, disinilah sebenarnya kita bisa bicara bahwa literasi kita sebenarnya sudah sangat kaya sejak dulu kala. Persoalannya adalah, nah kita ini akhirnya harus bukan kalah ya, secara kebudayaan. Kita harus menyesuaikan diri gitu loh dengan peradaban barat yang datang ke kita, karena ya mereka punya upaya yang luar biasa gencarnya untuk mewesternisasikan kalau mau dibilang seperti itu, karena banyak yang mengatakan bahwa ini modernisasi, tapi faktanya sebenarnya adalah westernisasi. Bahkan cara berpikirnya pun kita menjadi kebarat-baratan. Oke, ada Cup Mantoro ya. Selamat malam juga ya. Oke. Nah, Ki Padmosusastro ini ternyata ya, kalau kita baca, sempat menemukan naskah-naskah beliau yang berbahasa Jawa dan dengan aksara Jawa ya, agak cukup mengembirakan bahwa sampai saat ini ada beberapa orang yang masih menghargai dan mau menerbitkan ulang karya-karya beliau, serta mengungkap kembali pemikiran-pemikiran beliau dalam aksara Latin yang lebih mudah untuk dibaca dan dipahami. Saya penasaran, saya belum mendapatkan karya beliau, salah satu ya, mungkin ke depan saya harus mencari nih, harus mencoba untuk mencari lebih lagi karya-karya beliau sehingga saya bisa tahu apa sih pemikiran beliau. Kayaknya seru nih tokoh yang satu ini. Ya, Ki Padmosusastro ya. Nah, Ki Padmosusastro ini rupa-rupanya tidak hanya seorang penulis sastra fiksi dan juga sastra wulang. Ini ada yang beda ya. Dalam Hasana Sastra Jawa itu ada yang namanya sastra fiksi, itu berupa cerita-cerita doang. Nah, kalau sastra wulang itu berupa ajaran-ajaran moral, ajaran-ajaran etika ya. Nah, kayak misalkan Serat Wedatama, Serat Wulang Reh itu adalah sastra wulang bentuknya. Nah, itu isinya bukan cerita tapi lebih pengajaran-pengajaran. Makanya kalau kita membaca Serat Wulang Reh ataupun Serat Wedotomo ya, itu akan lebih banyak kita mendapatkan ungkapan-ungkapan yang sangat filosofis ya dari pengarangnya, Mangkunegoro dan juga Pakubuwono ya. Nah, itu mengenai tentang bagaimana hidup yang baik, bagaimana hidup yang
Termasuk di dalamnya kalau di dalam Wulang Ngreh itu ya diawali dari adab mencari guru, adab murid mencari guru, bagaimana guru terhadap murid, guru pada dirinya sendiri, guru pada Tuhan gitu. Sehingga guru terhadap ilmu, adabnya bagaimana sehingga dia ini layak untuk disebut sebagai guru. Jadi kriterianya banyak banget. Kalau misalkan kita membaca itu ya, kita mau jadi guru mikir 2 kali. Iya, karena nggak gampang loh ternyata kalau kita mengikuti apa yang diungkapkan dalam serat Wulang Ngreh misalnya. Nah itu luar biasa. Termasuk di dalamnya juga bagaimana kemudian adab menjadi seorang tua ya kepada anaknya, juga anak kepada orang tuanya. Jadi begitu kayanya sastra Jawa itu dengan ungkapan-ungkapan yang pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Cuman hari ini kayaknya kenapa ya kita cenderung untuk mengabaikan itu saja, atau mungkin kita nggak pernah deh istilahnya di sekolah-sekolah ya, di kampus-kampus sepertinya hasanah sastra Jawa ini agak dipinggirkan karena mungkin, nah itu dia, kalaupun alasannya adalah agak kesulitan untuk memahami bahasa Jawa, bahasa sastra ya, bahasa sastra Jawa, sebenarnya kan tinggal bagaimana kemudian ini diajarkan secara intens, secara konsisten. Nah itu problemnya. Tapi lagi-lagi jamnya ada nggak ya? Jamnya terlalu sedikit untuk mata pelajaran bahasa Jawa, dan ketika menjadi mata pelajaran bahasa Jawa ini sangat kompleks, nggak spesifik ya kan, nggak sempat memperkenalkan anak kepada karya sastra, tapi lebih pada bagaimana penggunaan bahasa. Nah itu dia akhirnya kita jadi gagap lagi, bahkan terhadap bahasanya kita sendiri pun kita bisa gagap, nggak ngerti. Ngeri nggak sih? Kalau buat saya sih itu ngeri banget ya. Oke, masih akan saya lanjutkan obrolan kita di malam hari ini tentang Ki Padma Susastro. Saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di 08554209112, ada Pak Abbas di Comal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ikutan kuliah sejarah sastra Jawa nih. Katanya ya, Indonesia sebenarnya sangat kaya baik budaya maupun sastranya. Oh kaya banget Pak. Iya kalau kita mau menelusur nih, naskah lama kita itu jumlahnya nggak cuma ribuan Pak, jutaan. Naskah kuno kita itu jutaan. Cuman ya itu tadi digondol sama Belanda. Nah malah banyak orang, kata Pak Abbas, malah banyak orang asing yang belajar kebudayaan kita. Oh nggak cuman orang asing, dari dulu sudah dipelajari sejak Spanyol, Portugis datang ke sini, mereka membawa juga para ilmuwan, para antropolog dan lain sebagainya. Dilanjutkan lagi dengan periode ketika Belanda, Eropa ya, bangsa-bangsa Eropa lain datang ke sini, mereka mempelajari kita sejak dulu. Iya, yang namanya Thomas Raffles saja sampai kemudian mengumpulkan penulis-penulis ya, sastrawan-sastrawan Jawa pada waktu itu, sastrawan-sastrawan Jawa dikumpulkan untuk menulis ulang cerita-cerita rakyat, menulis ulang serat-serat dan lain sebagainya. Nah, tapi di sisi lain ternyata dia menghendaki tulisan yang ditulis itu diversikan sesuai dengan keinginan Raffles. Itu ada beberapa ya. Terus naskah kita banyak digondol ke sana dan dipelajari juga. Ada Universitas Leiden ya di Belanda itu. Kalau misalkan Pak Abbas nih minat kuliah sastra Jawa yang beneran, enggak cuma sastra Jawa, sastra Nusantara, ada sastra Aceh sampai apapun itu ya, selama di Nusantara, mau ambil S2-nya atau S3-nya, kalau memang pengen recommended banget di Belanda. Miris kan? Kita belajarnya ke Belanda. Dan mereka punya para pakarnya untuk mempelajari karya sastra Jawa dan lain sebagainya, sastra Nusantara itu.
Ya kita cuman dikasih naskah-naskah yang dibalikin ke sini nih kan, yang sudah selesai mereka baca, yang sudah selesai mereka pelajari gitu. Dan itulah yang membuat kita itu gampang akhirnya ditebak gitu. Oke, tapi kita sendiri, kata Pak Abbas nih, lanjut lagi ya. Malah banyak orang asing yang belajar kebudayaan kita, tapi kita sendiri jarang sekali yang mempelajarinya. Iya, betul. Nah, mungkin kesalahan sistem pendidikan kita yang kurang menjejali pelajar kita dengan pelajaran budaya Jawa. Saya sendiri asing loh dengan itu semua karena memang tidak ada mata pelajarannya. Begitu ya. Nah, malam hari ini semoga aja bisa membuka cakrawala pikiran Pak Abbas di Comal ya. Kemudian Pak Agus Soro di Karangjompo, Monitor Raja Koja Sastra, Kipat Mo Susastro. Yes, oke deh. Oke, satu lagu dulu pengen saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini masih dengan Mas Tejo, Mbak Tejo, Punokawan dan saya. Untuk Anda di Koja Sastra, dan jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif.